Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, selamat jumpa di channel YouTube Edi Wijaya. Ayo kita subscribe, like, and share. Lihat konten berikut. Selamat menyaksikan. Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya mau bincang-bincang nih dengan Pak Anwar ya. Pak Anwar tentang kurikulum Merdeka ya. Bagaimana dan apa, seperti apa kurikulum Merdeka itu, kita tanyakan lebih jelas. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya bertemu dengan Pak Anwar nih ya. Dia menguasai di bidang kurikulum Merdeka. Belum menguasai, masih belajar ya. Kita sama-sama belajar. Lalu bagaimana? Apakah ada filosofi dari kurikulum Merdeka itu, Pak? Ya, terkait memang kurikulum, memang penerapan IKM itu filosofinya kan kita didasari dari adanya pandemi kemarin itu ya, tahun 2019 kan kita ya cukup lama, 2 tahun lebih. Nah di situ pendidikan kita itu mengalami keterpurukan karena memang pembelajaran tidak lagi ada tatap muka, akhirnya kan disikapi dengan adanya secara daring gitu ya, secara daring ya, maka guru tidak optimal. Proses daring itu tidak optimal itu kenapa? Karena memang pembelajaran yang ada guru aja masih agak sulit kadang siswa memahami, apalagi tidak ada guru gitu secara daring. Nah di situ akhirnya terapkanlah oleh pemerintah kurikulum darurat gitu ya. Nah kurikulum darurat ini maka ditemukan ada kurikulum yang disebut dengan kurikulum esensial. Esensial itu berarti kan hanya materi-materi pokok aja gitu ya, yang penting-penting aja gitu. Nah kita tahu kalau esensial itu dalam pendidikan itu ada penerapannya, yaitu dengan rumusnya dalam Diknas itu dikenal dengan UKRK gitu. UKRK itu artinya U-nya itu urgent ya, urgent, mana materi yang penting aja gitu ya. Kemudian K-nya berarti keterpakaian. Ini materi terpakai nggak di masyarakat oleh peserta didik kan gitu ya. Nah ini makna dari esensial. Kemudian ada R-nya itu adalah relevan. Relevan nggak dengan yang akan kita indikan materi tersebut. Dan baru yang terakhir adalah keterkaitan dengan materi sebelumnya gitu. Dan disitulah maka UKRK ini menjadi pedoman dalam penerapan kurikulum. Maka waktu itu darurat itu dia jadi nggak semua materi diajarkan gitu ya, jadi hanya yang penting-pentingnya aja saja ya, yang kira-kira kepake nggak gitu. Itulah gambaran tentang filosofinya. Akhirnya berkembang kemudian, maka setelah pandemi ini berakhir, pemerintah di Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek khususnya kita pemerintah mengeluarkan kurikulum Merdeka gitu ya. Itulah dia di kurikulumnya, kurikulum yang diberikan kebebasan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Nah, itu filosofinya seperti itu gitu ya. Nah, tetap memaknai adalah makna dari esensial gitu ya. Yang penting ya. Ya, di situ kan dalam kita tahu bahwa di Indonesia ini pendidikan itu ada beberapa kementerian yang mengelola gitu. Yang Kemdikbud, ya terkait Kemdikbud, Ristek, kemudian kan Kementerian Agama dengan madrasahnya. Meskipun ada lagi kan ada Kementerian Kesehatan, tapi Kemenkes itu kan lebih fokus pada sekolah-sekolah berbasis kesehatan gitu ya, seperti SPK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara kalau madrasah itu hampir sama dengan sekolah kan gitu ya, hampir sama dengan sekolah. Berarti maka di Kemdikbud, maka berdasarkan Permendikbud nomor 262 ya, kalau nggak salah itu 262 tahun 2022 gitu untuk operasionalnya. Nah di Kemendikbud maka KMA 347 sebagai acuan, KMA 347 tahun 2022 untuk acuan penerapan kurikulum di madrasah. Nah, Ibu pertanyaan kan, apa sih bedanya gitu antara kurikulum di madrasah Kemendikbud dengan Kemenak gitu kan ya. Begitu. Nah, pada prinsipnya Kemenak itu menggunakan sepenuhnya kurikulum
dari Kemendikbudristek itu sepenuhnya. Hanya karena madrasah punya kekhasan sebagai sekolah agama, maka Kemenak mempunyai kurikulum lain, kurikulum tambahan. Maka situlah di KMA 347. Jadi perbedaan itu kita memiliki ada pelajaran agama. Gitu. Akhirnya, jadi di madrasah itu kurikulumnya 200%. Wow. Iya, 100% adalah kurikulum Dikbud, 100%-nya kurikulum Kementerian Agama. Jadi nggak 50-50. Gitu. Nah, kemudian itulah tentang IKM ya, itu tentang keterkaitan IKM atau kurikulum merdeka. Kita nyebutnya IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Orang sering menyebutnya Kurmer. Iya, kurikulum merdeka. Gitu ya, Pak. Jadi atau mungkin dari landasan hukum itu, Pak. Ya, itu tadi landasan hukum memang betul. Jadi perbedaan yang paling sangat ini juga dari landasan hukum itu memang ada aturan-aturan dikeluarkan, sepertinya misalkan Permendikbudristek nomor 5. Dia tentang SKL, kita ada Permendikbudristek nomor 7 gitu ya. Nah, dia juga mengeluarkan tentang standar isi gitu kan dia. Nah, itu semua dipakai tuh gitu ya. Nah, kalau kita itu berarti itulah sebagai landasan untuk penerapan kurikulum gitu. Nah, di Kementerian Agama itu dalam KMA 347 itu disebutkan, jadi madrasah boleh melaksanakan pendidikan tetap menggunakan K13 atau kurikulum 13 berdasar KMA 347 tadi ya. Boleh juga menggunakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka pada tahun awal. Nah, yang ketiga boleh juga menggunakan K13 dengan beberapa bagian mengadopsi IKM gitu, misalkan proyeknya gitu ya. Nah, itulah itu gambarannya gitu ya Pak Edi tentang regulasinya, dan banyak regulasi lainnya gitu ya yang dikeluarkan oleh masing-masing kementerian terkait dengan IKM gitu ya. Misalkan ada SK Dirjen Pendisnya juga ya, Dirjen Pendis kan kalau di Kementerian Agama berarti pendidikan Islam. Itulah yang membawahi pendidikan madrasah di Kementerian Agama, ada Dirjen Pendis. Oh gitu. Nah, yang juga mengeluarkan SK Dirjen Pendis, kan diantaranya nomor 3211 gitu ya, CP. Itu. Kalau bagi guru, Pak, kira-kira ini kurikulumnya lebih ringan atau lebih berat daripada kemarin, Pak, buat guru itu? Ya, memang perbedaan yang paling prinsip di antara K13 ya dengan IKM itu terletak dari kurikulumnya itu, dari intinya. Jadi di kurikulum itu ada 3 unsur, kita tahu ya bahwa ada kokurikuler gitu ya, ada intrakurikuler, baru-baru intra dulu ya, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, itu memang di K13 juga ada, tapi di K13 kokurikulernya ini itu kurang diperdalam, kurang di block up bahasanya gitu ya. Jadi dia lebih fokus pada intra dan ekstra. Nah, di kurikulum merdeka itu tiga-tiganya. Jadi intranya juga diinikan, kemudian ko-nya itu yang tambahan. Nah, itu yang membedakan antara K13 dengan IKM yang sekarang ini gitu ya. Jadi dengan adanya kokur itu kan berarti belum belajar tentang proyek. Kita kenal dengan proyek itu P5 ya, profil pelajar Pancasila ya gitu, penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu di Dikbud. Di Kementerian Agama madrasah ada tambahan lagi satu kekhasan, yaitu P2RA atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi kalau di madrasah itu ada P5 dan P2RA. Kalau di sekolah yang di bawah naungan Dikbud cuma pakai P5 gitu. Makanya dikeluarkan tadi itu KMA tadi sebagai mengaturnya. Terus apalagi yang bikin gurunya nih? Nah, lebih ringan IKM itu. Guru ya, lebih ringan dibandingkan dengan K13. Kenapa? Karena tuntutan dalam belajar itu diserahkan sepenuhnya sama guru. Guru. Jadi kalau di K13 ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 gitu ya. Ada KD, maka kalau di IKM adanya CP. CP itu adalah capaian pembelajaran. Di CP itu global, satu paragraf. Nah, di CP itu tergantung fase. Ya, kita tahu bahwa K13 IKM itu ada beberapa fase, mulai dari TK,
atau RA, itu namanya fase pondasi. Ya, fase pondasi. Yang kedua adalah di tingkat SD atau MI ya, di madrasah itu fasenya ada 3. Fase A untuk kelas 1 kelas 2, fase B untuk kelas 3 4, fase C kelas 5 kelas 6 gitu. Nah, kemudian di SMP atau MTS itu ada, karena kita fase D. Nah, fase D ini untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di SMA, SMK, dan MA atau MAP ya, kira-kira ada MAP juga karena di madrasah aliyah kejuruan. Kalau di SMK di Dikbud ada SMK, sekolah menengah kejuruan. Kita di Kementerian Agama ada MAP gitu ya. Nah, itu berarti fase E untuk kelas 10-nya dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Jadi sekarang itu pembelajaran di IKM itu menggunakan fase gitu. Jadi mengalir ya. Mengalir ya. Dari SD sampai SMA ya. Betul. Jadi ada fasenya. Nah, fasenya inilah nanti ketika misalkan contoh di SMP misalkan fase D, berarti ini guru nanti berkolaborasi tuh. Guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 berembuk mana yang untuk pembelajaran kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Akhirnya kalau seperti itu bisa jadi penerapannya itu sekolah yang satu berbeda dengan sekolah yang lain. Iya, gitu. Karena apa? Itu kan hasil kesepakatan, dan itu yang kepentingan, jadi kesepakatan dari guru tersebut gitu ya. Terus mana kira-kira pembelajaran yang memang harus betul diperdalam, mana yang memang mungkin hanya biasa aja, itu tergantung gurunya juga gitu. Nah, beda dengan di K13 silabusnya udah ditetapkan gitu. Kalau di IKM belum ditetapkan, dia serahkan sepenuhnya, cuma ada CP-nya aja. Nanti baru gurunya dari CP bikin TP, tujuan pembelajaran, baru ke ATP, ya gitu. Oh, jadi resiko untuk bentrok materi nggak ada ya? Artinya pengulangan materi di kelas 1 kelas 2 nggak ada ya? Ada, karena memang udah seperti mengalir ya, mengalir ya. Itu berlanjutan aja, diserahkan sepenuhnya gitu. Jadi nanti mungkin bedanya, nah kemudian juga masalah format ATP juga serahkan semuanya. Beda-beda pasti setiap sekolah mungkin akan beda format ATP. ATP itu kalau dulu namanya silabus. Kalau di yang K13 IKM namanya ATP. ATP dari alur tujuan pembelajaran gitu. Itu. Nah, yang paling besar perbedaan adalah di adanya proyek P5 gitu. Nah, P5 itulah nanti yang merupakan co-kurikuler gitu. Jadi kalau di K13 tuh co-kurikuler kurang diperdalam gitu. Ya, jadi mungkin ada pesan buat para guru dalam memakai kurikulum ini yang baru ini. Pesan saya barangkali singkat aja, jangan sampai apapun kurikulumnya ngajarnya tetap begitu-begitu aja gitu. Jadi akhirnya kurikulum tidak bisa dinikah. Jadi beda kurikulum, kita harus juga mindset kita harus berubah gitu. Kurikulum berbeda, kita harus berani juga berubah. Berani tampil berbeda ya. Berani untuk keluar dari zona kita selama ini gitu. Itu aja. Kita berharap berhasil ya dengan kurikulum. Ya, semoga itu ya gitu, dengan kurikulum ini pendidikan menjadi lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sebuah masukan yang sangat bagus buat kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat, selamat pagi.